Selamat malam JM Team dan Liverpool. Ini menjadi masalah yang mungkin kita pikir sudah berlalu dengan form buruk mereka yang mungkin sudah dilewati, tapi ternyata belum juga. Setelah ada dua kemenangan impresif di domestik Premier League menghadapi Aston Villa, kemudian diikuti dengan kemenangan midweek yang luar biasa atas Real Madrid, kemudian kembali berulang kesalahan-kesalahan yang begitu fatal berujung dengan mereka dihancurkan oleh Manchester City. Jadi memang ini belum menjadi keadaan yang nyaman bagi para pendukung Liverpool, dan bagi Arne Slot tekanannya semakin dahsyat dan ini menjadi masa sulit apalagi melihat penampilan dari Doku yang benar-benar mengupgrade aksinya di musim kali ini dan menjadi pemain yang begitu diandalkan, kalau kata Abrar, kesurupan Ronaldinho di laga kemarin. Dan kita juga akan menanyakan kepada Aldi Bawazir yang hadir di studio untuk membicarakan nanti panjang lebar tentang Arsenal yang gagal meraih kemenangan di kandang The Black Cats Sunderland. Dan tentunya ini menjadi keadaan yang kurang maksimal ya bagi Arsenal di pekan yang baru saja berlalu. Tapi sebelum lo membahas tentang Arsenal, ada juga Sabto yang mungkin juga moodnya ini agak-agak membingungkan ya. Mood swing mungkin yang terjadi karena Liverpool bisa dalam keadaan yang tidak normal ini jelek gitu aja, bilang jelek gitu loh. Gue mau bilang itu cuma tidak normal, jelek Liverpool gitu. Belum, tidak normal. Normalnya bagus, lu iya. jelek berarti. Normal. Sulit banget Adi. Bentar, gue mau ngomong dulu bentar. Gue mau buka dulu nih, acara belum dibuka dari tadi. buka. Ada Aldi, ada Sabto, ada masalah buat Liverpool, dan yang terjadi tentunya adalah keadaan yang di luar dugaan. Mereka kesulitan untuk bisa menghadapi Man City. Tapi sebelum kita panjang lebar membahas tentang Premier League, ada La Liga, di mana results, nah ini tadi yang gue bilang juga, bagi Sabto Haryo ini adalah akhir pekan yang cukup unik karena Barcelona mampu unggul di Balaidos menghadapi Celta Vigo, tim yang formnya juga sedang begitu dahsyat, tapi Barca mampu meraih kemenangan. Dan lo berdua melihatnya seperti apa nih dengan kombinasi dari Rashford dan juga Lewandowski yang sangat dahsyat ini, begitu mematikan, menghancurkan Celta Vigo di kandang sendiri. Mungkin dimulai dari Sabto dulu. Ya gue sih masih concern ya, terutama dengan lini belakang. Itu kan selalu menjadi concern gue terhadap Barcelona di bawah Hansi Flick gitu. Walaupun musim lalu eksepsional karena belum banyak yang bisa membaca gimana caranya untuk bisa menaklukkan Barcelona, tapi kali ini semakin banyak yang bisa mencetak gol. Tinggal bagaimana Barcelonanya ngebalas dengan golnya. Kita bicara Celta selalu menjadi tim yang menyulitkan Barcelona, Balaidos apalagi. Ada Iago Aspas di situ, ada Borja Iglesias bikin gol juga kemarin. Yeah. Dan seberapa besar Barcelona bisa ngebalikin itu menjadi sebuah kemenangan. Ini kan yang menjadi tren Barcelona sekarang gitu ya. Mereka kebobolan karena memang lini belakang dan juga koordinasi ketika defensive transition yang masih menjadi concern gua sampai saat ini. Mereka hold possession begitu tinggi, mereka bisa bikin defensive line yang sangat-sangat tinggi. Tapi kalau kita bicara penyerangannya bisa dibilang bagus lagi ya, karena tadi lo bicara ada Rashford, ada Lewandowski ketika balik, asalkan personel ini bisa main, harapan untuk cetak gol selalu ada bagi Barcelona. Tinggal nunggu Rafinha aja ya, tinggal nunggu Rafinha aja yang bisa cetak gol. Tapi ya belum, sehingga bebannya ada di Lewandowski dan juga di Lamine Yamal ya, yang bisa bikin gol. Jadi ya gue sih melihat sejauh mana mereka bisa nyetak gol. Kalau mereka kebobolan asal bisa mencetak gol, mungkin apa yang selalu dibilang sama Justin ya, ketika dia bilang lu kebobolan berapapun asal bisa nyetak gol lebih banyak. Nah ini berlaku nih buat Barcelona nih. Kalau mereka nggak bisa nyetak gol, itu menjadi masalah gitu. Tapi selama mereka bisa cetak gol, seberapapun bola yang masuk ke gawang mereka itu bisa mereka maksimalkan. Ya tapi kalau lawannya yang defensif setupnya rapi, ya ini tentunya masih menjadi masalah buat Barcelona. Ya, lo melihat dengan kekuatan dari front six Barcelona yang sangat menakutkan ya. Dan kita lihat bagaimana Fermin Lopez, Olmo, Lamine Yamal, kemudian juga Marcus Rashford, Lewandowski dan De Jong menjadi front six yang begitu maut dan punya kemampuan menciptakan gol luar biasa. Tentunya Barca bisa menavigasi laga-laga seperti menghadapi Celta Vigo. Memang penuh tantangan, tapi dengan front six seperti ini, walaupun backline-nya masih lemah, tentunya mereka akan keluar dengan 3 poin dari laga-laga menghadapi tim seperti Celta Vigo. Ya, dari nama yang lu sebutin tadi, kecuali Olmo sama Frenkie de Jong ya gue gak setuju, selebihnya gue setuju. Tapi gue lihat semalam, gue harus apresiasi Celta Vigo-nya sih. Yeah. Gimana ini tim dengan materi pemain yang sebenarnya nggak par sama Barcelona gitu, baik secara umur dan juga kualitas. Banyak pemain yang udah lewat masanya gitu, Marcos Alonso juga.
Depannya juga ya maksudnya bukan levelnya Barcelona lah, dan Barcelona lagi-lagi masih memilih cara untuk high defensive line se-high-high-nya banget gitu loh. Satu pilihan kalau lu mau pakai high defensive line adalah lu harus punya pressing yang baik. Nggak bisa namanya lu sekedar high defensive line terus lu sekedar mengandalkan kreativitas midfield, nggak bisa. Namanya bermain high defensive line, apapun strateginya harus dibarengi dengan pressing yang bagus dan tidak mudah kehilangan bola. Nah ini Barcelona enggak gitu. Lo high defensive line berharap dengan kreativitas midfield yang tadi lo sebutin front six yang dimulai dari midfield. Karena diisi dengan pemain-pemain kreatif. Breakernya siapa? Siapa yang bisa menjadi pintu terakhir gitu loh sebelum masuk ke back gitu. Jadi back ini terkesan reckless, terkesan disorganized gitu, secara nampak, secara di atas kertas dan juga di atas permainan. Ini yang membuat gua concern, tadi Mas Rius bilang concern, gua juga setuju. Kalau bikin gol ya Barcelona pasti bikin gol, lini depannya kayak begitu. Lamine Yamal, Lewandowski, Rashford yang makin pekan makin bagus terus, pasti bikin gol. Cuman kok lu nggak belajar sih? Gitu loh. Lu punya strategi bermain high defensive line. Oke, nggak salah. Bukan strategi yang buruk lu bermain high defensive line, itu membuat atau melimitasi pergerakan lawan. Jadi area bermain lawan tuh semakin minim gara-gara lu bermain setinggi itu. Tapi pressing lu kok jelek. Itu yang buat gua concern, oh ini ada yang nggak beres gitu, dan nggak segera diperbaiki sama Arne Slot. Arne Slot lagi. Hansi Flick. Maaf. Dan tadi bicara soal Rashford. Di game kemarin gue menikmati sekali performa dari Rashford. Kenapa? Di game itu, gue nggak tahu di game-game sebelumnya udah diaplikasikan juga atau belum. Bagaimana long ball kepada Rashford nih banyak sekali tercipta gitu. Dan receive-nya Rashford juga bagus. Dan begitu dia receive, dia take on lawan juga bagus. Dan dia bisa deliver bola juga bagus. Artinya bahwa ya ini pemain yang emang dasarnya bagus nih pemain gitu. Ini emang dasarnya pemain bagus yang bikin jelek, yang disia-siakan oleh klubnya Manchester United. oleh pergantian pelatih yang tiada henti gitu. Saat dia punya sistem yang jelas, dia punya circle atau lingkungan yang jelas, kelihatan kok ini pemain benar-benar menjadi salah satu contender untuk menjadi striker di Inggris di World Cup gitu. Jadi buat gua yang paling gua sekarang nikmati di Barcelona adalah satu Rashford, kedua Fermin Lopez. Ini dua pemain yang sangat, kalau backnya buat gua jelek semua lah. Ya kalau sekarang lo menyalahin kiper nih, Chesney. Emang kiper udah beres juga gitu kan. Jadi buat gua masa mau alasannya kehilangan Inigo Martinez doang sih gitu loh. Jadi buat gue ini lini pertahanan dan juga midfield, gue rasa Frenkie de Jong bukan defensive midfielder yang bagus. Dan emang kalau bisa emang nggak bagus. Emang nggak bagus itu ya pemainnya. Dari defensive midfielder emang dia nggak bisa. Nah diperankannya kan sebagai itu kan. Tapi apakah itu Casado sih? Apakah itu Sabto yang coba disampaikan ke De Jong? Apakah ada instruksi dari Hansi Flick bahwa lo harus ada di posisi 6? Atau seperti apa peran dari Frenkie de Jong yang memang masih cukup menjadi enigma bagi lapangan tengah dari Barca, dan juga ketika melihat di bench masih ada Casado tapi memilih Dani Olmo dengan laga tandang di Balaidos yang kembali dengan atmosfernya, dengan bagaimana tim Vigo ini atau Celta Vigo kalau berlaga di kandang sangat-sangat berbahaya, tapi menggunakan para pemain di lapangan tengah yang mungkin tidak punya karakteristik bertahan yang baik. Iya. Ya ketika dia datang kan sebetulnya diharapkan menjadi auto substitute-nya si Busquets. Tapi berapa kali ditaruh di posisi itu, emang dia sulit untuk bermain di posisi itu gitu. Dia nggak bisa, dia mungkin daya jelajahnya cukup tinggi gitu. Cuman defensive atributnya nggak sebagus yang diharuskan untuk menjadi pemain Barcelona, untuk bisa bermain seperti Aldi tadi bilang, defensive line tinggi, lu pressingnya seperti apa gitu. Musim lalu ketutupan lah dengan banyak pemain, Gavi, Casado itu tampil kan sangat luar biasa dari sisi pressing, membuat lawan-lawan tuh tidak bisa nikmat memainkan bola dan juga tidak bisa melakukan transition yang bagus gitu. Cuma kalau tadi Aldi sempat bilang Inigo, tapi Inigo memang krusialnya seperan itu krusialnya seperan itu. Perannya sekrusial itu. Oke. Nah, gua ngerti kok. Santai Mas. Iya. Tunggu kiris. Iya, betul. Perannya emang sekrusial itu gitu. Ya, jadi ketika harus membaca situasi, dia orang yang pertama yang bisa lakukan intercept, dia orang pertama yang doing for the team untuk melakukan tackle, untuk bisa menerima kartu
Tapi yang sekarang pemain-pemain itu nggak bisa semua tuh. Mau lo taruh si Kubarsi di situ, lo mau taruh Araujo, berapa kali ketinggalan juga. Eric Garcia ditaruh tengah juga nggak bisa. Christiansen masih agak mending kalau dia bisa di pairing gitu ya sama Kubarsi gitu. Cuman kan nggak selalu bisa dimainkan secara bersama. Jadi itu yang masih menjadi kendala. Cuman ya gue selalu balik pada Hansi Flick gitu loh. Ketika lo lawan tim-tim tertentu yang lo punya kemampuan untuk bisa mencetak gol, itu nggak masalah gitu, lo memainkan sistem yang sama seperti itu terus-terusan gitu, walaupun dia kan selalu counter. Ini kan sistem works buat kita, iya, untuk certain case work terus gitu. Tapi kalau untuk case-case di mana timnya punya transition yang bagus, ya Vallecano punya kayak gitu, Celta sebetulnya punya gitu kan. Cuman kan kemarin untungnya frontline Barcelona tampil lagi bagus-bagusnya banget kan, nggak di setiap pertandingan juga mereka tampil bagus, sering stuck juga kan, butuh creativity ekstra dari Lamine Yamal Fermin Lopez lah, tendangan dari luarnya untuk bisa cetak gol. Tapi the time mereka melakukan defensive transition itu ya belum firm sampai sekarang gitu. Lu mau taruh Frenkie de Jong di posisi itu ya makin rumit lagi menurut gua, ketika dia tidak bisa memainkan sepak bola defensive transition yang bagus gitu. Untuk ke depan dia bagus. Makanya dia harus ada Casado di situ atau pemain-pemain yang tipenya lebih defensive minded gitu. Tapi kalau dia dijadikan pemain nomor 6, ya lo akan menghadapi kesulitan dalam transisi bertahan. Dan itu yang terjadi. Untungnya ya materi depan mereka bisa mencetak gol lebih dari yang dibobol sama Celta gitu. Jadi everything seems fine kalau mereka lagi menang gitu. Cuma kalau lagi enggak, ya masalahnya akan berlanjut terus menurut gue di musim ini. Ya, dengan problem masih terjadi di backline dari Barcelona, mungkin juga ada limitasi ya dari pergerakan yang bisa dilakukan oleh Hansi Flick untuk mendapatkan best in class di posisi pemain bertahan. Karena kembali masih ada situasi di mana Barca tidak bisa leluasa bergerak untuk mencari yang terbaik dengan harga yang sangat tinggi tentunya. Kita tahu betul bahwa Marc Guehi mungkin bisa menjadi bagian dari plan Hansi Flick. Ada juga pemain seperti Ibu Konate yang mungkin akan free transfer. Ada juga Mickey van de Ven yang sepertinya sebenarnya bagus, untuk Barca tepat. Tapi apakah limitasi ini juga mengganggu bagi Hansi Flick untuk bisa mendapatkan pemain terbaik yang bisa dia percaya? Karena kita lihat bagaimana Baldo juga struggle di sepanjang musim ini, dan Garcia tidak bisa tampil konsisten juga. Ini terus menjadi kendala bagi Barca. Iya, ya ini pilihan dari Hansi Flick saat dia menjadi pelatih dari Barcelona, bahwa ya lu tahu kondisi keuangan itu begini, dan itu pasti bakal dibuka di awal gitu. Bahwa lu akan punya batasan, kayak mungkin juga Arne Slot begitu di Liverpool, kita punya batasan soal bursa transfer nih di awal musim gitu. Tapi musim keduanya kan cek kosong, jor-joran. Cuman ya ini akan menjadi PR Barcelona untuk beberapa. Gua rasa nggak akan beres di musim ini juga sih. Tapi hebatnya Barcelona adalah mereka selalu menemukan cara sih buat datengin pemain. Baik pemain yang free transfer atau cara bayarnya seperti apa. Jadi ya kalau soal datengin pemain, Barcelona selalu punya magisnya gitu buat datengin pemain hebat, pemain bagus. Pemain yang udah pensiun bisa datang buat Barcelona sih gitu. Apalagi Spotify Camp Nou. Apalagi Spotify Camp Nou udah makin aman. Iya, jadi buat gue kalau mendatangkan pemain, buat gue itu bukan PR besar bagi Barcelona, cuman ya pemain seperti apa yang didatangkan gitu, sesuai nggak gitu. Eric Garcia buat gue kurang, terus juga ya sekarang tuh mereka harus rely on sama pemain-pemain yang mereka udah build gitu. Kubarsi di belakang, terus juga Casado di tengah, Fermin, terus juga ya pemain-pemain yang udah dari La Masia-nya gitu. Di luar emang harus ada sekarang Lewandowski. Kita kan nggak mungkin mereka rely on Lewandowski tahun ke tahun gitu kan. Pasti ini kan menjelang masa perimenopause ya. Itu dia gitu. Cuman ya harus mencari pengganti gitu. Orang kan bilang, wah Madrid siap-siap datengin Haaland nih kalau Vini dilepas gitu. Sementara Madrid siap-siap untuk datengin pemain yang lebih lagi. Barcelona gimana nih untuk compete dengan Madrid gitu. Ya, dan melihat stats yang ditawarkan oleh Robert Lewandowski, tentunya ini pemain evergreen yang di usianya sudah tidak muda lagi tapi terus berkontribusi, dan juga Marcus Rashford yang semakin nyaman tadi. Sabtu sudah menyentuh bagaimana penampilannya semakin impresif di lini serang dari Barca, dan Aldi juga setuju. Ini adalah dua pemain yang sekarang sangat signifikan untuk bisa berbagi peran juga dengan Lamine Yamal. Iya, ketika ditanya siapa pemain yang menurut gua bakal mencuri perhatian di Barcelona musim ini, gue sempat mengapungkan nama Rashford. Karena gue cukup yakin dengan positioning dia, terutama di sisi kiri yang bergantian ya. Kadang-kadang misalnya Lewandowski nggak main kan, misalnya Rafinha yang dimainkan kan di posisi tengah, tapi kirinya akan tetap lowong karena ya Ferran sulit untuk bisa mengisi posisi itu, sehingga Rashford akan banyak mendapatkan porsi bermain. Dan setiap mendapat kepercayaan bermain, dia selalu bisa jawab dengan penampilan yang
menurut gue levelnya cukup fantastis lah ya. Dengan gimana dia bisa menerima bola tadi Aldi bilang, switch play-nya dari belakang ke tengah, bola-bola silang, tapi dia bisa terima dengan enak dan juga langsung bisa roaming ke depan gitu. Dan dari situ dia mau nembak, dia mau ngirim assist seperti halnya tadi dia lakukan buat Lewandowski 2 kali, itu kan juga nunjukin kemampuan dia untuk melakukan decision making yang tepat gitu. Kan selama di United kan kadang-kadang kita agak-agak gregetan dengan keputusan dia ya di atas lapangan. Bolanya harusnya lo tembak, lo gocek lagi. Bola yang harusnya lo giring lagi atau balikin lagi, tapi lo tembak. Di posisi-posisi yang tertekan atau terjaga dengan rapat oleh lawan tuh kan dia kayaknya sulit untuk bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Tapi makin kesini makin tajam decision makingnya, sehingga ya itulah makin kesini kita lihat golnya bertambah, asisnya terus bertambah, sehingga dia menjadi komponen yang gue rasa akan menjadi pemain yang akan terus dipakai ya oleh Hansi Flick. Mungkin nggak tapi dipatenin? Mungkin sekali. Tapi kan dia juga rela untuk gajinya dikat ya. Harus sih. Iya, karena ini tim sehat banget buat dia. Karena dia bisa flourish lagi. Dan kalau kita bicara Piala Dunia, ya dia pasti kan menginginkan klub seperti ini. Iya, bagi para pendukung Barcelona, sebuah result yang luar biasa di Balados. Celta Vigo mampu dikalahkan, sedangkan bagi Real Madrid mereka bermain imbang di laga derby menghadapi Rayo Vallecano. Ini adalah 2 laga beruntun bagi Real, gagal untuk bisa mencetak gol setelah gagal untuk bisa mengalahkan Liverpool, kemudian juga tidak mampu menang atas lawan yang terus menyulitkan juga bagi Barca, bagi Madrid, yakni Rayo Vallecano, dan ini menguntungkan bagi Barca untuk memangkas keunggulan Real Madrid di puncak persaingan dari La Liga. Dan